Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitriah, NIM M311805 dari kelas TIA 2018. Di sini saya akan mendemonstrasikan produk tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa. Berikut adalah tampilan landing page dari Sistem Informasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa, di mana pada landing page ini juga terdapat daftar-daftar lelang yang sedang berlangsung. Ini ada informasi nama lelang, tanggal batas lelangnya kapan, dan di unit mana. Lalu kita dapat melakukan login. Misalnya kita login sebagai vendor dan belum memiliki akun, maka kita dapat melakukan register terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan email yang aktif. Maka pada email ini akan dikirimkan sebuah tautan untuk melanjutkan proses registrasi. Maka pada email Ainul Fitriah 0117 ini akan ada email berupa link verifikasi. Dan vendor dapat melengkapi data dirinya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu kita login sebagai global admin pada sistem ini. Ini kita loginnya sebagai global admin. Global admin ini dapat memanage data unit yang ada di Al-Firdaus, karena di Al-Firdaus itu terdapat banyak unit seperti SM, TPP, SD, yayasan, dan unit-unit bisnis lainnya. Di sini juga dapat memanage data kategori. Kategori ini yaitu kategori yang dapat dipilih oleh vendor saat melakukan registrasi. Ini juga dapat memanage data user yang ada di Al-Firdaus, yang role-nya dapat berupa bendahara, direktur, leadbank, sarpras masing-masing unit, maupun sebagai global admin. Dan di sini juga dapat memverifikasi vendor. Tadi kan ada vendor yang melakukan register, maka statusnya belum diverifikasi. Maka vendor yang melakukan register tadi itu belum dapat melakukan login sebelum diverifikasi oleh global admin. Dan apabila vendor ini melakukan kesalahan pada sistem yang tidak wajar, maka global admin dapat membanet akun tersebut. Maka akun tersebut tidak dapat melakukan login pada aplikasi. Global admin juga dapat mengelola laporan pengajuan barang maupun jasa di tiap-tiap unit, SM, TPP, seperti itu, dan dapat mengekspornya dalam bentuk PDF maupun Excel. Ini juga dapat mengelola laporan lelang barang maupun jasa dan aset barang maupun jasa yang ada di masing-masing unit di Al-Firdaus. Selanjutnya kita dapat login sebagai sarpras di SM Al-Firdaus. Sarpras ini dapat melakukan pengajuan barang maupun jasa. Di sini kita mempraktikkannya untuk mengajukan barang. Misalnya tanggal batas selnya sampai tanggal 4 September. Nama barangnya misalnya buku. Jumlahnya 100. Satuannya parts. Jenis barangnya habis pakai, mereknya misalnya Sidu, tipe barangnya kosong, harga minimalnya misalnya 20.000, harga maksimalnya 50.000, alasannya karena habis. Maka di sini pengajuan buku berhasil ditambahkan, statusnya masih diproses karena menunggu verifikasi oleh Litbang. Jadi kita juga dapat melakukan pengajuan jasa. Batasannya 4 September. Nama jasanya misalnya sistem perizinan. Perizinan.
jenisnya, pembuatan, spesifikasinya yaitu sistem perizinan cuti usaha. Harganya misalnya 15 juta, harga maksimalnya 20 juta. Lalu selanjutnya kita dapat login sebagai lead bank untuk memverifikasi pengajuan. Di sini di daftar pengajuan barang ada jenis pengajuan buku tadi yang diajukan oleh Sarpras SM Al-Firdaus. Sini kita misalnya menerimanya. Dan tadi ada pengajuan sistem perizinan cuti karyawan. Nah, kita setujui juga. Maka di menu Sarpras, pengajuan buku ini statusnya sudah diterima. Dan di pengajuan sistem perizinan ini statusnya juga sudah diterima. Maka pengajuan yang sudah diterima itu akan masuk ke daftar lelang. Di sini sudah ada daftar lelang barang, buku, yang statusnya sedang berlangsung dan pesertanya masih 0. Selanjutnya yaitu kita login sebagai vendor untuk mengikuti lelang yang sedang berlangsung tersebut. Misalnya lelang barang buku. Ikuti. Mereknya sudah tidak bisa mengikuti merek yang lain karena Sarpras sudah menginputkan merek situ. Sehingga vendor tidak boleh menawarkan buku dengan merek yang lain. Misalnya vendor ini menawarkan buku seharga 35.000. Durasi penyelesaiannya misalnya 5 hari. Skema pembayarannya tunai saat barang sudah sampai di lokasi, kelebihannya buku tebal. Dan di sini wajib menginputkan gambar bukunya. Maka penawaran buku berhasil ditambahkan dan vendor ini tidak bisa mengikuti lelang buku lagi. Maka vendor itu hanya dapat mengikuti satu kali lelang di setiap lelangnya. Selanjutnya yaitu kita login sebagai lead bank untuk menyeleksi peserta lelang di tahap pertama. Ini misalnya di menu seleksi lelang barang, sini belum ada daftar lelang buku karena daftar lelang buku ini masih sedang berlangsung sampai tanggal 4 September. Maka di sini Sarpras harus mengubahnya menjadi tanggal yang sudah terlewat, misalnya 22 Agustus kan sudah terlewatkan. Maka di menu lead bank ini, di tampilan lead bank ini akan ada lelang buku yang sudah dapat diseleksi karena tanggal batas lelangnya sudah berlalu. Dan di sini pesertanya ada Aldi, Merin, dan Jerome. Di sini dapat menseleksinya lolos atau tidak. Nah, kita loloskan semua. Lolos. Lalu kita login sebagai bendahara untuk melakukan seleksi tahap 2. Lelang oleh bendahara. Di sini bendahara sebelum melakukan seleksi wajib menginputkan undangan dulu seperti nomor surat, jam presentasinya misalnya jam 9, tanggalnya tanggal 30, tempatnya di SM Al-Firdaus input. Maka sesudah menginputkan undangan, bendahara dapat menseleksi peserta. Ini Aldi lolos. Ini juga lolos.
Maka peserta-peserta yang lolos di tahap kedua oleh bendahara ini akan mendapatkan email notifikasi undangan. Emailnya seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti. Harapkan untuk presentasi penting. Maka kita dapat login sebagai vendor. Daftar lelang yang diikuti di sini lelang buku. Sudah diverifikasi oleh bendahara dan di sini menu undangannya sudah aktif. Jadi undangannya yaitu untuk mempresentasikan produknya pada hari Senin jam 9, tempatnya di SM Al-Firdaus. Selanjutnya yaitu sesudah vendor melakukan presentasi produknya di Al-Firdaus, maka seleksi terakhir yaitu oleh direktur untuk menentukan pemenang lelangnya. Ini direktur lelang buku. Pesertanya ada 3. Dan di sini direktur hanya dapat memilih satu pemenang saja. Misalnya kita menangkan Jerome. Di sini kita juga disuruh untuk menginputkan deadline kapan vendor itu harus mengirimkan barangnya ke Al-Firdaus. Maka di tampilan vendor di sini di daftar tugas ada lelang buku. Lelang buku yang harus diselesaikan sebelum tanggal 26 Agustus. Misalnya sudah mengerjakan, maka klik menu selesaikan. Ini statusnya masih proses. Lalu Sarpras SM ini yang mengajukan pengajuan buku tadi dapat mengecek barangnya apakah sudah sampai di Al-Firdaus atau belum. Jika sudah sampai dan barangnya tidak sesuai, Sarpras dapat melakukan retur. Misalnya alasannya ada barang yang rusak. Di sini tambahkan keterangan misalnya buku terkena noda. Dan di sini menginputkan gambar buku yang rusak tersebut. Nah, maka di sini di vendor statusnya akan berubah menjadi retur dan vendor dapat melihat info returnya kenapa dilakukan retur. Misalnya di sini barang rusak satu terkena noda, maka vendor ini wajib mengirimkan ulang buku yang rusak tersebut. Dan jika sudah mengirimkan, klik menu selesaikan lagi. Dan di sini Sarpras dapat mengecek lagi apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka klik menu verifikasi sesuai. Nah, maka pada vendor ini statusnya sudah selesai. Dan pada Sarpras, barang hasil lelang tadi jika statusnya sudah selesai akan masuk ke menu aset. Di sini akan ada aset buku. Tanggal masuknya tanggal sekarang yaitu 23 Agustus. Nama vendor yang memenangkan lelang yaitu Jerome Pauline. Dan di sini kita dapat melihat detail barangnya. Sarpras masing-masing unit ini juga dapat mengekspor laporan masing-masing unitnya dalam bentuk PDF maupun Excel. Bentuk PDF-nya misalnya kita mengekspor laporan bulan Agustus tahun 2021. Seperti ini. Ada 3 barang masuk yang ke Al-Firdaus pada bulan Agustus. Dan kita juga dapat mengekspornya dalam bentuk Excel. Tahun 2021.
Berikut laporan aset barang dalam bentuk Excel-nya. Pada sistem ini, kita juga dapat melakukan penilaian vendor yang memenangkan lelang yang dilakukan oleh direktur. Pada sistem ini, direktur juga dapat memberikan rating atau penilaian pada vendor yang memenangkan lelang. Nah, di sini vendor yang memenangkan lelang barang yaitu Jerome Pauline dengan nama lelang buku. Detailnya yaitu seperti ini. Jerome Pauline, kelebihan bukunya apa, tanggal pengajuannya kapan, lolos seleksinya kapan, deadline-nya kapan, dan dia mengirimkan barangnya kapan. Seperti itu, apakah ada retur atau tidak. Dan ini rating Jerome Pauline. Ini kita dapat menginputkan rating. Misalnya rating awal Jerome Pauline ini 4,75. Kita memberikan rating 5. Submit. Maka Jerome Pauline ini ratingnya akan berubah menjadi 4,8. Seperti itu. Cukup sekian demonstrasi proyek tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.